pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita akan belajar materi sumber daya alam. Materi ini masih terkait dengan pembelajaran minggu lalu mengenai letak dan luas Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak lihat video berikut ini. Bagaimana pendapat kalian setelah melihat video tersebut? Ya, benar. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan di mana Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Silakan kita ikuti pembelajaran berikut ini. IPS kelas 7, tema manusia, tempat, dan lingkungan. Subtema potensi sumber daya alam Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan sumber daya udara di Indonesia. Dan yang kelima, menjelaskan sumber daya tanah di Indonesia. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam, baik berupa benda hidup maupun benda mati yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketersediaan sumber daya alam disebut dengan potensi. Apa sih yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam di Indonesia? Dan apa saja potensi sumber daya alam di Indonesia? Potensi sumber daya alam Indonesia merupakan kemampuan atau kekuatan sumber daya alam Indonesia yang dapat dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, sumber daya udara. Yang kedua, sumber daya tanah. Yang ketiga, sumber daya air. Yang keempat, sumber daya hutan. Dan yang terakhir nomor 5, sumber daya tambang. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar sumber daya udara dan sumber daya tanah. Sumber daya udara. Udara merupakan kumpulan dari berbagai macam gas yang melayang di permukaan bumi. Kumpulan gas yang terkandung dalam udara dapat berubah-ubah komposisinya sesuai dengan tinggi permukaan tanah. Ketika udara semakin tinggi dan mendekati lapisan atmosfer, maka lapisan udara semakin bertambah tipis. Karakteristik sumber daya udara terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya energi surya. Yang kedua, sumber daya energi angin. Yang ketiga, sumber daya energi gas. Karakteristik sumber daya udara. Yang pertama, sumber daya energi surya. Indonesia merupakan negara dengan penyinaran matahari yang cukup tinggi. Sumber energi matahari meliputi energi panas dan energi cahaya yang ditangkap melalui panel surya. Kemudian, energi surya tersebut akan diubah menjadi sumber listrik rumah, lampu jalan,
sumber listrik perkantoran, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya energi angin. Angin terjadi sebagai akibat adanya perbedaan suhu pada permukaan bumi. Gerakan udara dari daerah yang dingin ke daerah yang lebih panas akan menghasilkan angin. Potensi sumber daya angin yang dapat digunakan diperkirakan 120 dikalikan 10 kWh per tahun. Sumber daya angin yang terdapat di udara sebagai sumber daya energi alternatif yang tidak merusak lingkungan. Untuk menangkap energi angin digunakan sayap atau baling-baling, sehingga energi angin dapat diperoleh menjadi tenaga penggerak yang selanjutnya dapat digunakan untuk menggerakkan peralatan atau sumber energi lain seperti generator listrik. Yang ketiga, sumber daya energi gas. Sumber daya gas yang terdapat di udara berupa oksigen, hidrogen, nitrogen, oksida nitrous, dan argon diperoleh melalui penguraian udara secara kimiawi. Potensi sumber daya gas yang terdapat di udara juga tidak terbatas. Sumber daya gas oksigen dan argon dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah sakit, penerbangan, pabrik, ataupun industri. Pada umumnya, sumber daya gas nitrogen dan hidrogen lebih dimanfaatkan di bidang industri dan penerbangan. Setelah kita mempelajari sumber daya udara, yang kedua, sumber daya tanah. Tanah merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lain berpijak dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Di dalam tanah banyak mengandung bahan organik dan anorganik. Bahan organik berasal dari jasad-jasad makhluk hidup yang telah mati, baik flora, fauna, maupun manusia. Bahan organik berasal dari benda-benda mati maupun batuan dan mineral. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur penting, seperti iklim, bahan induk batuan, organisme, topografi, dan waktu. Jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama ada tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari endapan lumpur yang terbawa oleh air sungai. Tanah ini tercipta dari erosi yang kemudian diendapkan bersama dengan lumpur sungai. Berstruktur remah dan sifatnya subur, cocok digunakan untuk pertanian. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan. Yang kedua, ada tanah vulkanis atau yang disebut dengan tanah andosol. Jenis tanah di Indonesia ini berupa tanah mineral yang telah mengalami perkembangan karakteristik. Solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam. Kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, dan konsistensi gembur. Tanah ini terbentuk dari vulkanik, seperti abu vulkanik, tufa, dan batu apung. Tanah andosol mengandung banyak mineral sehingga bersifat subur. Yang ketiga, ada tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Berbagai tumbuhan yang membusuk ini membuat tanah humus mengandung unsur hara yang tinggi. Artinya, tanah ini pun bersifat sangat subur. Yang keempat, ada tanah laterit. Tanah laterit merupakan tanah yang bersifat tidak subur, yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang sangat tinggi. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Kalimantan Barat. Yang kelima, ada tanah kapur atau yang disebut terra rosa. Tanah kapur bersifat tidak subur. Meski demikian, tanah ini masih bisa ditanami tanaman seperti pohon jati. Tanah kapur banyak terdapat di daerah Blora, Pegunungan Kendeng, serta Pegunungan Seribu Yogyakarta. Yang nomor 6, ada tanah gambut atau biasa disebut organosol. Tanah gambut kaya akan bahan organik dan mempertahankan kelembapan dalam jumlah besar. Tanah gambut banyak ditemukan di pulau-pulau di sekitar dataran Sunda, yaitu di pantai timur Sumatera, serta pantai barat dan selatan Kalimantan, dan di daerah sekitar dataran Sahul, yaitu di pantai barat dan selatan Papua.
Nomor 7, tanah mergel. Tanah yang terbentuk dari campuran batuan kapur, tanah liat, dan pasir. Banyak terdapat di lereng pegunungan dan dataran rendah. Tanah mergel bersifat tidak subur. Nomor 8, ada tanah regosol. Tanah regosol merupakan tanah yang berupa material-material kasar, terbentuk dari pasir pantai atau material dari gunung api yang belum banyak mengalami pelapukan. Ciri tanah ini berbutir kasar atau besar. 9. Tanah latosol. Tanah latosol merupakan tanah berbatu, berupa batuan keras yang belum melapuk dengan sempurna. Biasanya terdapat pada lereng pegunungan yang mengalami erosi. Ciri tanah yaitu keras dan bersifat tidak subur. Dan yang terakhir adalah tanah potzolik. Tanah potzolik merupakan tanah yang terdiri atas batuan yang banyak mengandung kuarsa, sering dijumpai di pegunungan-pegunungan tinggi. Peta persebaran jenis tanah di Indonesia. Bisa anak-anak lihat, yang berwarna merah merupakan tanah vulkanis bersifat subur. Yang berwarna merah muda merupakan tanah laterit bersifat kurang subur. Yang berwarna biru muda merupakan tanah organosol atau tanah gambut, biasanya terdapat di pinggir pantai. Yang berwarna biru merupakan tanah aluvial, merupakan tanah hasil endapan dari material air sungai. Yang berwarna ungu merupakan tanah latosol.